Desa Boyolangu merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Boyolangu terletak pada wilayah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 85 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah kurang lebih 223,36 hektar. Desa Boyolangu terdiri dari 3 dusun, yaitu ada Dusun Dadapan, Dusun Boyolangu, dan Dusun Maron. Dan desa ini juga memiliki 6 rukun warga dan 38 rukun tetangga. Batas wilayah dari Desa Boyolangu yaitu sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Bojong Kidul, Kecamatan Boyolangu. Lalu sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. Dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu. Lalu sebelah utara berbatasan dengan Desa Bono, Kecamatan Boyolangu. Sejarah Desa Boyolangu menurut Bapak Juru Kunci Gua Pasir, desa ini dinamakan Boyolangu karena dahulu daerah sini masuk ke dalam daerah dari Kerajaan Majapahit. Dan kebetulan di daerah sini merupakan tempat terjadinya pertempuran antara utusan dari Kerajaan Majapahit, yaitu Dadap Langu, dengan penduduk yang mendiami daerah ini. Pada saat itu, yang mendiami wilayah ini adalah para pengikut dari Kerajaan Mataram, yang memberontak dan lari dari Kerajaan Mataram lalu mencoba untuk tinggal di daerah ini. Akan tetapi, karena para pengikut itu tidak mau bergabung dan mengabdi kepada Kerajaan Majapahit, maka terjadilah perang. Lokasinya berada di pinggir sungai besar dan terdapat banyak buaya. Disinilah utusan dari Majapahit yaitu Dadap Langu tersebut tewas. Sehingga wilayah ini dinamakan Boyolangu. Praktik pengalaman lapangan kali ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaannya berada di desa masing-masing. Praktik pengalaman lapangan atau yang lebih dikenal dengan PPL dilakukan di pemerintahan Desa Boyolangu pada potensi budidaya ikan hias. Karena di Desa Boyolangu ini memiliki sumber daya alam yang memadai seperti air bersih, lahan yang cukup tersedia, dan adanya pakan alami seperti cacing. Jadi dengan adanya sumber daya alam ini, maka masyarakat berinisiatif untuk membudidayakan ikan hias. Dan saat ini, budidaya ikan hias inilah yang menjadi potensi unggulan dari Desa Boyolangu. Perkembangan budidaya ikan hias di Desa Boyolangu semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan budidaya ikan hias dan juga menambah luas kolam budidaya. Pada awalnya, pembudidaya kesulitan untuk mencari pedagang untuk menjual hasil budidaya ikan hiasnya. Masyarakat cenderung menjual hasil budidaya dengan harga yang murah dan juga cenderung tidak stabil. Sehingga ada beberapa masyarakat ingin membentuk kelompok guna memudahkan pembudidaya ikan untuk menjual hasil budidaya ikan hias. Dengan bertambah banyaknya jumlah pembudidaya ikan, maka dirasakan perlu membentuk suatu wadah atau kelompok pembudidaya ikan. Ide pembentukan kelompok berasal dari beberapa masyarakat Desa Boyolangu sendiri yang sudah membudidayakan ikan hias. Lalu mereka mengajak masyarakat lain yang membudidayakan ikan hias juga untuk membentuk sebuah kelompok budidaya ikan hias. Ketersediaan sumber daya alam di Kabupaten Tulungagung sangat melimpah, seperti adanya air bersih, lahan yang cukup, dan juga pakan alami. Hal ini sangat mendukung potensi usaha perikanan di Desa Boyolangu, sehingga memunculkan ide untuk membuka usaha perikanan. Selain itu, minimnya kesempatan kerja juga menjadikan usaha perikanan menjadi salah satu usaha baru bagi sebagian masyarakat. Berawal dari semangat kebersamaan, kepedulian,
serta kesamaan visi dan misi di antara pembudidaya ikan memunculkan ide untuk membuat suatu wadah bagi para pembudidaya ikan dengan membentuk kelompok yang bernama Tirta Kencana Agung. Nama Tirta Kencana Agung ini memiliki arti yaitu air yang dapat menghasilkan manfaat besar. Diharapkan dengan nama kelompok tersebut bisa meningkatkan perekonomian dan juga produktivitas anggota kelompok maupun masyarakat Desa Boyolangu. Kelompok pembudidaya ikan Tirta Kencana Agung dibentuk pada tanggal 30 Juli 2010 yang beralamatkan di Dusun Boyolangu, Desa Boyolangu, RT 5, RW 2, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Kelompok pembudidaya ikan Tirta Kencana Agung ini dikukuhkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Pada awal berdirinya, kelompok ini memiliki 17 orang anggota dan kelas kemampuan sebagai kelompok pemula. Dan saat ini, kelompok pembudidaya ikan Tirta Kencana Agung sudah memiliki anggota berjumlah 20 orang. Masyarakat Desa Boyolangu menekuni budidaya ikan berawal dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Mulai dari harga kebutuhan semakin meningkat, susah mendapat lapangan pekerjaan, dan maraknya pemutusan hubungan kerja. Berawal dari situlah masyarakat mulai mempunyai inisiatif untuk melakukan usaha budidaya ikan hias ini. Masyarakat memilih budidaya ikan karena di desa mempunyai lahan dan sumber daya air yang melimpah. Mereka melakukan budidaya secara otodidak. Melihat peluang tersebut, banyak masyarakat yang ikut menekuni budidaya ikan hias ini. Mayoritas masyarakat Boyolangu memiliki usaha budidaya ikan hias air tawar. Rata-rata masyarakat Boyolangu menjadikan profesi sebagai petani ikan sebagai pekerjaannya, dan mereka bergantung pada profesi tersebut. Pendapatan masyarakat Boyolangu sendiri tergantung pada usaha yang sedang dijalankan bagi seorang pengusaha. Bagi yang usahanya sukses dan tingkat pendapatan tinggi, maka kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Sebagai pelaku budidaya ikan hias, harus siap dalam menghadapi berbagai macam kendala ketika melakukan pengembangan usahanya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan kemarin, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Permasalahan yang saya temui selama melakukan praktik pengalaman lapangan gelombang 2 ini di Desa Boyolangu, saya menemukan permasalahan terkait perkembangan dalam bidang perikanan, yaitu ikan hias. Ikan hias pada saat musim pancaroba, penurunan hasil produksi, serta penurunan pendapatan dari petani ikan hias. Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh petani ikan hias ini akan muncul ketika sudah memasuki musim pancaroba. Sejumlah petani ikan mulai khawatir terhadap kondisi ikan-ikan miliknya, karena cuaca dingin bisa mengakibatkan ikan-ikan mati akibat terkena jamur insang. Kondisi seperti inilah yang selalu terjadi ketika peralihan musim dari penghujan ke musim kemarau. Pada saat kondisi seperti ini, biasanya tingkat kematian ikan hias dalam satu kolam bisa mencapai 50%, atau terkadang juga bisa sampai 80%. Kondisi seperti ini biasanya diperkirakan terjadi hingga 3 bulan ke depan, antara bulan Juli hingga bulan September. Selain mengakibatkan tingginya kematian ikan hias, kondisi seperti inilah yang juga akan berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan dari ikan hias. Maka dari itu tidak disarankan untuk memulai pembudidayaan saat pancaroba. Karena kondisi cuaca yang sedang tidak menentu ini, siang cuaca terlalu panas, sedangkan malam cuaca sangat dingin. Tubuh ikan juga memiliki batasan untuk menerima perubahan cuaca secara drastis. Untuk ikan yang usianya masih muda, kebanyakan tidak kuat
untuk menghadapi kondisi seperti ini. Jadi, kondisi serta jumlah air harus selalu diperhatikan. Jadi, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani ikan hias yang ada di Desa Boyolangu ini, ada beberapa strategi untuk meminimalisir permasalahan tersebut, yaitu dengan memprediksi cuaca yang akan datang. Informasi mengenai perkiraan musim atau cuaca yang akan datang sangat penting. Dengan adanya informasi prediksi musim yang akan terjadi, pembudidaya bisa mengantisipasi kegiatan budidaya yang akan dilakukan dengan menyesuaikan jumlah ikan yang akan dibudidayakan serta mengatur ketinggian air kolam agar suhu sesuai dengan kondisi ikan. Itu tadi penjelasan saya mengenai budidaya ikan hias yang ada di Desa Boyolangu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk